momen yang memang menjadi kebutuhan teman-teman tutor kesetaraan di seluruh Indonesia. Yang kedua tentunya ada Mas Lili Subaryanto, ini Mas Li selaku Ketua Umum DPP Astina dan sekaligus menjadi narasumber kita di siang hari ini, yang mana tentunya ini menjadi momen yang luar biasa dan ini momen yang kita nantikan bersama, Pak Nofrian. Dan tentunya nanti sebelum kita nanti mendapatkan penguatan dan juga berbagi hal sangat luar biasa kebaikan dari narsum kita, Mas Lili, tentunya kita harapkan kepada Bapak Nofrian nanti memberikan motivasi sambutannya sekaligus membuka secara resmi Fikomtara reguler kita di siang hari ini dengan tema kita membuat konten lomba dalam partisipasi semesta menggunakan Gemini dan Canva. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Nofrian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lili Subaryanto, Ketua Umum Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi workshop pembekalan penguatan program digitalisasi pembelajaran. Pertama saya sampaikan, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan workshop pembekalan penguatan program digitalisasi pembelajaran. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf karena pada kesempatan ini Bapak Direktur berhalangan hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cirebon terkait dengan BOP kesetaraan. Bapak Lili dan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, bahwa pada saat ini Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal sedang menyelenggarakan ajang konten pembelajaran interaktif yang terbuka untuk seluruh kalangan. Di antaranya Bapak Ibu dari tutor, Kepala SKP PKBM, dan bahkan peserta didik kami berharap untuk bersama-sama mengunggah konten bahan ajar digital. Adapun konten tersebut diharapkan dapat berisi terkait dengan pembelajaran berbasis deep learning yang memuat unsur mindful, meaningful, dan joyful. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa digitalisasi pembelajaran ini sampai sekarang masih belum menjadi budaya. Digitalisasi masih sering sebatas mengganti media, bukan mentransformasi pembelajaran. Tantangan terbesarnya adalah mindset itu sendiri, bukan hanya teknologinya. Kemudian pendidikan kesetaraan, kita sama-sama berkomitmen tidak boleh menjadi pilihan kelas kedua. Dengan adanya digitalisasi harus mampu meningkatkan kualitas dan citra pendidikan kesetaraan agar lulusan berdaya saing dan relevan dengan dunia kerja. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap adanya digitalisasi harus menjangkau kelompok yang paling rentan,
Pastikan tidak ada yang tertinggal seperti di pedesaan 3T, kemudian pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat ekonomi bawah. Kita harus sama-sama saling berkomitmen untuk mempercepat integrasi pembelajaran konvensional menjadi digitalisasi. Dan kami berharap Astina bisa mampu menjadi motor transformasi tutor nasional, khususnya dalam pengembangan kompetensi, inovasi, konten, dan kolaborasi untuk mempercepat transformasi digitalisasi pendidikan formal di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap pada kesempatan ini banyak para tutor yang mengunggah konten untuk mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh Direktorat PNFI. Mari sama-sama Bapak Ibu saling mengunggah demi nama baik PNFI. PNFI adalah milik kita bersama Bapak Ibu. Ayo unggah konten-konten yang terbaik versi Bapak Ibu supaya marwah PNFI semakin meningkat. Dan terakhir, kami sangat apresiasi kepada Astina atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Marilah sama-sama kita buka kegiatan workshop pembekalan penguatan program digitalisasi pembelajaran dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan, dan kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Lili dan tim dari Astina. Semoga berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nofrian atas sambutan, motivasi, dan juga membuka secara resmi kegiatan kita di siang hari ini. Alhamdulillah tentunya Pak Nofrian perlu kami sampaikan juga bahwasannya kami dari saat sosialisasi kemarin, jadi Astina sudah bergerak sangat luar biasa, jadi gercep sekali Pak Nofrian, tancap gas, di mana kami melayangkan surat atas arahan dari Ketua Umum kita Mas Lili, menyampaikan surat secara resmi ke seluruh DPW dan DPD seluruh Indonesia Pak Nofrian untuk bisa hadir di siang hari ini, dan kami juga membuat grup kegiatan kita di Fikomtara ini, workshop ini, harapannya memang seluruh tutor kesetaraan baik di SKB maupun PKBM bisa berpartisipasi, dan tentunya kegiatan kita dilakukan selama 2 hari nih Pak Nofrian. Jadi mulai hari ini sampai dengan besok, dan nantinya kita semua Pak Mas Lili akan menuntaskan dengan teman-teman semua langsung praktik untuk bisa membuat konten digital secara interaktif tentunya. Itu yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih dukungannya Pak Nofrian yang bersama kami, dan tentunya harapan terbaik kami Pak Nofrian juga saya memberikan supporting dan juga motivasi untuk kita semuanya. Terima kasih, salam hormat untuk Bapak Direktur. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, tentunya kita akan lanjutkan untuk kegiatan kita di workshop siang hari ini, yang nantinya nanti langsung akan disampaikan oleh Mas Lili selaku Ketua Umum DPP Astina, dan harapannya teman-teman sudah siap semua Bapak Ibu dengan laptopnya maupun akunnya ya Mas Ketum ya. Ya, ini yang hadir sudah 58 orang, dari yang sudah di grup itu sekitar ada 300-400 orang ya Mas Ketum ya. Iya. Di grup kita Fikomtar. Iya, tapi ini selalu kita woro-woro, kita ingatkan selalu, begitu Pak Nofrian tadi. Jadi sampai saat ini kita selalu woro-woro dan ingat ke teman-teman, karena memang ini kondisi siang ini sangat menantang. Dan harapannya dengan siang semakin terik, semakin cerah, teman-teman semangatnya juga sama ya, gitu ya.
Makasih semuanya teman-teman. Ya, nantinya kita akan sama-sama belajar sampai dengan pukul berapa Mas Lili? Selesainya aja. Selesainya saja. Insya Allah sampai malam juga siap ya. Iya. Kan masih ada grup WA tuh kalau mau Oh tanya-tanya. iya. Ya, Ya. tentunya hari ini kita akan optimalkan sampai dengan pukul 14.30 ya. Gitu Mas Ketum ya. Oke. Ya, siap. 14.30 nanti insya Allah tentu harapannya ya bisa 70 sampai 80% lah bisa termaknai. Dan insya Allah besok itu masih kita akan lanjut ya. Bisa lanjut nanti Betul. akan didampingi oleh Bu Yunita Elizabeth selaku sekretaris luar BP Astina, dan tentunya besok bisa dituntaskan, bahkan di grup itu kita juga bisa tuntaskan sama-sama apa yang menjadi kebutuhan kita untuk bisa menggebiarkan tuh ya lomba kita terkait dengan konten-konten interaktif pembelajaran. Untuk itu saya persilahkan langsung saja kepada Mas Lili, Ketum, monggo dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih dari Direktorat PNFI, Pak Nofrian sudah membuka. Kita ucapkan banyak terima kasih sudah hadir di Zoom kita yang megah ya, luar biasa ya. Ini sudah 64.000 orang yang hadir ya. Harapannya teman-teman ini sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Apa tuh senjatanya? Sudah di-share di grup ya. Teman-teman yang punya Canva sudah diberikan oleh Astina akses untuk Canva Pro. Coba saya pengen tahu siapa yang sudah dapat Canva Pro dari Astina. Coba. Karena kalau dengan Canva Pro nanti silakan yang sudah mendapatkan angkat tangan boleh atau bilang yes saya. Nah, Yes, di atau kolom chat bisa. kolom chat boleh yang sudah dapat Canva Pro siapa? Ayo. Ini akan berguna. Tuh berangkat tangan ya. Ada Ya, Fitri Nandani, Vitalis, Ihsan Stiana, Winda Arslina, Kurikulum SBN, Ardi, wah itu ya. Dokter Niputu Ayu nih dari Bali ya, dari Padang. Ini orang lama ini ya, dari Padang nih ya. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa antusiasnya. Harapannya teman-teman sudah siap dengan tadi akun pro-nya. Terus satu lagi perlu yang ada namanya Gemini. Gemini ya. Jadi Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan kali ini sebenarnya adalah materi digitalisasi pembelajaran yang pernah disampaikan saat kegiatan di hotel-hotel ya luring ya, dengan mengundang teman-teman yang mendapatkan PID, papan interaktif digital. Teman-teman banyak yang dapat. Jadi dilatih tuh di sana tentang pembuatan ini. Cuman waktu itu kami dari tim, nah ini saya coba share timnya. Siapa timnya? Ini tim yang membuat konten eh, pembelajaran yang akan kita laksanakan saat ini ya. Jadi tim penyusunnya itu dari Astina dan IPABI ya. Ini saya lalu ada Pak Eko ya sebagai ketua umum IPABI ya. Lalu ada Ibu Astatik ya yang juga menyusun materi ini ya. Lalu Bu Yunita Miss Yun udah hadir juga tuh besok mendampingi kita. Lalu ada Kang Iwan. Lalu ini Astina ya, sebelah kiri ya. Sebelah kanan ada dari Pabi Ibu Rofikoh, ada Bu Hodijah, ada Bu Septi Puspita. Ini adalah tim yang merancang apa yang kita lakukan saat ini ya. Cuman dengan sedikit penyesuaian ya. Dengan sedikit penyesuaian. Tapi harapannya Bapak Ibu ini bisa menjadi bahwa Ormit yang bergerak ini luar biasa ya. Kemarin juga hadir semua ada FKPKBM, IPABI, SP2MI ya. Terus ada Fornas KB. Jadi
semua orang itu bergerak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyukseskan apa yang ada ya. Waktunya cuma tinggal 3 hari ya, 24, 25, 26. Tapi saya yakin bisa tuntas. Kenapa bisa? Karena dengan menggunakan ini aslinya itu satset satset selesai. Nah, saya akan coba tampilkan apa yang sudah saya buat ya. Saya buat artinya mungkin jadi semacam, nah, semacam inspirasi ya, motivasi. Bapak Ibu ini sudah hadir di dalam ruang murid ya. Ini saya membuat ini dengan cukup 2 aplikasi saja. Dan ini mengerjakannya jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Pagi-pagi sudah dipresentasikan. Jadi 3 jam cukup hanya untuk konten ini. Ya, Bapak Ibu, untuk lomba kita perlu menyiapkan beberapa administrasi ya. Nah, yang perlu disiapkan seperti fakta integritas, ya, surat pernyataan, bagaimana Bapak Ibu harus eh, memfollow akunnya Direktorat Pensi, memfollow atau TikToknya, atau Instagramnya, atau YouTube-nya, di follow. Kalau bisa follow semua, ya, di follow. Ya, kalau sudah follow Direktorat Pensi, follow juga YouTube-nya Astina, promo juga. Ya, ini eh, Bapak Ibu, saya juga nggak kebayang bisa bikin ini ya. Artinya ternyata setelah dikurasi lolos, dikurasi oleh Pusdatin, dikurasi juga oleh Puskur. eh, Pada saat itu dari direktur juga mengkurasi juga bilang yes, oke, akhirnya lolos. Bapak Ibu, tampilan ini dibuat tahun lalu. Jadi kalau sekarang dibuat versi yang sekarang, itu saya yakin bentuknya lebih aduhai, lebih aduhai. Nah, nanti kita coba ya, kita coba. Sekarang Bapak Ibu, kita akan praktek langsung saja, ya, praktek langsung membuat aplikasinya dulu. Ya, biar nanti Bapak Ibu punya gambaran nih. Ya, punya gambaran bagaimana membuat aplikasi. Kita coba buka Canva-nya dulu coba masing-masing di laptopnya. Pak Lili di HP bisa nggak? Saya coba di HP bisa juga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang eh, yang Zoom pakainya laptop, ya ngerjainnya di HP bisa. Saya udah nyoba bisa. Atau ngezoomnya di HP dibalik nih, zoom di HP, terus ngerjainnya di laptop sambil ngeliat begini. Nah, itu boleh. Atau kalau lebih keren, laptopnya ada 2. Ya, kan kemarin dapat bantuan laptop juga kan dari kementerian. Nah, yang ada bantuan buat laptop, buat Zoom, yang satu buat ngerjain. Gitu. Jadi bisa juga kolaborasi dengan temannya. Jadi pada saat membuat konten ini, Bapak Ibu, nggak harus sendiri, boleh berdua, boleh bertiga, berempat, bersepuluh juga boleh. Hasilnya satu boleh. Tapi nama yang diajukan hanya satu. Nah, gitu. Tapi nanti kalau dapat hadiah 4 juta, bagi-bagi tuh bersepuluh. 4 juta dibagi 10 ya berapa Misun? 400 ya. 400.000 lumayan kan? Iya. Nah, itu sama. Kalau saya sudah praktek di PKBM saya, praktek ya. Saya mengajarkan ke murid-murid cukup 3 pertemuan. Pertemuan pertama 1 jam, pertemuan kedua 1 jam, pertemuan ketiga 3 jam, tuntas langsung dikirim. Jadi peserta didik kita bisa untuk mengikuti kegiatan ini, karena untuk umum. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan mengejar ya. Sekarang Bapak Ibu siapkan, ya ini kita coba buat aplikasi mini dulu ya, aplikasi mini dulu, nggak yang ribet-ribet, aplikasi mini, siapkan Bapak Ibu tujuan pembelajarannya dulu. Coba siapkan tujuan pembelajarannya. Misalkan gini, karena kita apa
yang dilombakan adalah pemberdayaan keterampilan, ya, jangan keluar dari situ. Nggak boleh kita buat yang IPA, matematika, fisika, nggak boleh. Khusus lomba untuk yang pemberdayaan dan keterampilan. Ya. Jadi Bapak Ibu siapkan tujuan pembelajaran dulu. Coba saya pengen tahu dulu nih. Saya akan milih satu tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu usulkan di chat. Coba. Bapak Ibu silakan chat tujuan pembelajaran yang diusulkan yang akan kita buat aplikasi. Silakan Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ya untuk keterampilan. Tujuan pembelajaran tuh mulai dari ini. Murid mampu, misalnya sampah. Murid mampu memilah sampah organik dan organik gitu. Ada kata bacaan murid mampu. Lalu kata kerja operasional bla 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 bla. Nah, public speaking ada nggak ya? Kayaknya nggak ada public speaking. Public speaking nggak ada. Adanya kata konten, sampah, tata boga, tata busana, apalagi Miss Yun. Keterampilan-keterampilan yang ada ya, yang ada Pertanian, di Perjalanan tangkap, pertanian pertanian. terpadu, Padu. KKA, oh tuh banyak tuh. ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajarnya bebas. Kita akan buatkan aplikasi mini hanya dengan tujuan pembelajarnya dulu aja. Sudah ada yang nulis kah? Konten untuk kelas 10 boleh. Konten kreator ya maksudnya ya. Iya. Wah, ini bagus nih dari Bosman, Pak Bosman. Murid keterampilan barista ya. Murid mampu membuat minuman berbahan dasar kopi. Oke, ini bagus. Terus dari Guspri Astina, nih Sekjen nih. Mengevaluasi keakuratan dan bias informasi dari teks ada ya panjang ya. Yang lain coba Bu Ernawati, peserta didik mampu membedakan sampah berdasarkan sifatnya, seperti sampah organik mudah membusuk dan anorganik sulit terurai. Pak Ahmad Uliani, peserta didik mampu mengenal bahan makan dan fungsinya bagi kesehatan. Oke, nih disebutkan juga keterampilannya apa. Kayak tadi nih Pak Bosman bagus nih. Keterampilannya disebut keterampilan barista. Eh, Tujuannya adalah murid mampu membuat minuman berbahan dasar kopi. Ya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Ya boleh kopas-kopas. Nah, Bapak Ibu, ini ada mini aplikasi dulu ya. Nanti sesungguhnya Bapak Ibu perlu menyiapkan modul ajar atau RPP. Nah, kenapa saya minta tujuan pembelajaran? Karena kalau sudah ada modul ajarnya, kalau sudah ada RPP-nya, otomatis tinggal kopas. Benar nggak? Iya, jadi wajib punya RPP atau modul ajar ya satu pertemuan aja lah. Ya, yang cukup satu tujuan pembelajaran misalkan. Nah, itu yang bisa nanti jadi dasar. Kenapa pada saat kita mengisi itu diwajibkan ada yang namanya RPP dan modul ajar. Karena ini yang akan kita sampaikan. Terus pemberdayaan dari Pak Ardi nih, Pak Ardi Padang ya. Pengendalian keuangan pribadi, bagaimana Pak? Ya nanti saya pilih ya. Oke, terus pengendalian keuangan pribadi, oke. Terus dari PKBM Samara Indonesia, murid mampu membuat proposal mini aksi nyata pemanfaatan ruang publik pemberdayaannya. Oke, pemberdayaan. Lalu dari SKB 2 Samarinda, murid mampu memproduksi konten visual jualan, foto dan video pendek memanfaatkan kamera HP. Oke, good job dari SKB 2. Lalu dari Miss Yun nih, kelengkap nih ya keterampilan tata boga. Kayak ini yang mau dibikin ya. Penyajian makanan. Oke, Bapak Ibu, ini penting nih. Misiun lengkap. Perlu nanti dicari unit subunitnya. Ya, tapi nanti setelah jadi sih gampang. Atau dari sekarang udah ngeliat unit subunit nanti ada di apa ya link yang disediakan oleh direktorat.
TP-nya murid mampu menyusun penyajian dan penataan makanan secara sederhana dengan menggunakan alat yang bersih. Oke, dari Elham Maulana, SKB Kota Samarinda. Peserta didik mampu mempromosikan produk atau jasa sederhana. Ya, nah itu udah dikasih tuh dari Misyun. SID, struktur muatan konten. Ini boleh langsung di-share di grup aja Misyun. Biar mereka bisa Oke, siap ngakses. Pak Ketum. SID, Ya. struktur muatan konten ya. Yang bisa dilihat tuh. Ini terkait unit subunit berarti ya? Ya Misyun ya? Ya, oke. Oke, dari sini saya melihat yang nomor 1 ya. Saya pilih Pak Bosman. Ya, keterampilan barista ya. Ini saya kopas. Saya akan share screen ya. Kita akan ke Canva. Canva Bapak Ibu ya. Oke, saya share screen. Sudah kelihatankah Canva-nya? Belum Pak Ketum, belum. Belum ya? Oke, sabar. Masih proses. Di laptop Share, saya share, sudah. share, share. Oke. Ingat Bapak Ibu, siapkan. Siapkan apa? Laptopnya atau HP-nya. Oke, saya coba nyeting dulu ini. Bentar. Nah, ini dia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, udah kelihatan. Dan Bapak Ibu, langkah pertama ya, karena kita akan membuat aplikasi mini berdasarkan ya, berdasarkan apa tadi yang dari Pak Bosman ya. Oh, ini salah lagi. Belum saya copy berarti. Dari Pak Bosman, saya coba buka dulu mana ya. Ding dong. Mana chatnya? Bentar, saya stop share dulu. Bentar. Saya kopas punya Pak Bosman dulu. Tadi perasaan sudah di kopas. Ini ya, keterampilan barista. Kopi, kopi, kopi. Oke, kita share screen lagi. Untuk Canva-nya, di share. Nah, kita klik yang Canva AI. Sebelah kiri Bapak Ibu ya. Kalau di HP, ya cari aja sendiri. Tuh, jarang sih pakai HP, tapi bisa pakai HP. Ya, ini diklik yang lihat mau saya muter-muter di sini. Diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa pakai alamat ini boleh. Yang atas ya. canva.com/AI. Ya. Atau karena kita akan bikin coding, ya, jadi membuat aplikasi ini ceritanya kita jadi seorang yang jago coding nih ceritanya. Padahal sih gak jago juga. Kita cuma bermain kata-kata nanti. Oke, di sini kita klik code-nya di sini code. Code. Nah, code diklik ya. Alamat pun berubah ya, jadi canva.com/AI/code. Nah, ini yang kita jadikan senjata kita nih hari ini. Kita buat dulu aplikasi mininya sebagai tes ombak. Biar nanti Bapak Ibu punya gambaran yang lebih luas untuk aplikasi yang siap dilombakan. Ya, kenapa begitu? Supaya menang kan? Mau menang ya, Bapak Ibu kita ya. Lumayan 4 juta kan? Nah, saya kopas tadi punya Pak Bosman. Nah, ini ya, keterangan barista. Ya, ini yang ini saya hapus saja. Ya, saya cukup untuk aplikasi mini hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Nah, ini sederhana ya. Murid mampu membuat minuman berbahan dasar kop. Nah, ini saya nggak paham. Kop itu apa ya? Nanti Pak Bosman bisa menerangkan kali ya. Kop. Kopi Pak. Oke, kita kopi maksud kali ya? Kurang iya. Ya, kopi. Kopi. Alah, tadi kopasnya ketinggalan berarti. Maklum saya nggak suka kopi.
Nah, Bapak Ibu di Sama. depannya dibuatkan kalimat gini. Buatkan game edukasi ya dengan ya, dengan tujuan pembelajaran berikut. Nah, kita sederhana dulu karena ini aplikasi mini ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu kita klik di sini. Ya. Kalau kita klik nanti dia akan proses. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi nanti bisa di-share juga di grup ya sebagai inspirasi. Jadi Bapak Ibu jangan pelit berbagi dengan tutor yang lainnya. Kasih aja bagi eh, aplikasi yang sudah dibuat. Justru itu akan makin menguatkan kita ya sebagai pegiat di pendidikan non formal. Jangan pelit ilmu, harus selalu berbagi. Ya. Oke, kita klik submit. Ting, maka dia akan berproses, Bapak Ibu. Kita tunggu di sini ya. Saya sambil baca juga yang sudah apa mengirimkan tujuannya ya. Di sini ada SKB 2 sudah, Bu Yunita sudah. Elham Maulana, SKB Kota Samarinda. Peserta didik mampu mempromosikan produk atau jasa secara sederhana. Ya. Ini kalau Pak Ihsan apa nih? Pemanfaatan AI untuk sarana pembelajaran murid di kelas. Nah, nanti dilihat lagi itu ya apa yang apa keterampilan-keterampilan yang ada ya. Nah, ini betul. Nah, ini sudah jadi. Ya. Bapak Ibu, yang ini itu di sebelah kanan ini, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke, ini adalah hasil untuk versi yang pertama. Ya. Kalau sudah begini, ya, Bapak Ibu adalah sebagai kurator validator internal. Karena Bapak Ibu yang buat, ini harus dicoba dulu. Cara cobanya gimana? Bapak Ibu klik publish. Nah, Bapak Ibu klik publish, ya, publish seperti ini, ya, klik publish, sudah, klik publish. Yang bagian yang saya blok ini diganti dengan nama yang menurut Bapak Ibu eye catching atau bagus ya. Nah, hanya ini yang bisa diganti ya. Yang di atas tidak bisa diganti. Ya, hanya ini yang diganti. Misalkan subpet kita tuliskan kopi enak. Nah, gitu ya. Contoh. Kalau sudah dinamakan, nanti akan bergabung nih astinadigital.mycanva.site garing kopi enak. Lalu diklik. Ya, diklik publish. Nah, dia akan mempersiapkan websitenya. Ya, kita akan cobanya itu di mana? Pada suatu saat sudah jadi website. Kita akan coba. Kita coba kritisi apa yang kurang, apa yang mau ditambahin ya. Tapi yang penting ini, kita jadikan website dulu. Kecepatannya tergantung dari
speed internet masing-masing? Ya. Oke, dari MAN 17 hadir. Oke. SWNF SKB Kabupaten Pelalawan hadir. Oke. Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya boleh di chat, boleh raise hand, boleh. Kita interaktif aja. Dari moderator juga boleh bertanya. Dari DPP, DPD, DPW boleh bertanya ya. Silakan. Tidak dilarang. Mas Ketum, ya Mas Ketum. Oke, gimana? Iya, saya nyoba tadi udah publish. Setelah itu muncul situs web Anda kini tersedia. Oke, tersedia ya. Ya, Berarti yang tadi kalau saya copy enak pakai kata yang tidak umum. hmm, Kata-katanya jangan sampai yang umum. Kalau ini kan copy enak belum ada yang buat nih. Kayaknya betul. ya, karena dia bisa. Tapi kalau udah ada yang buat, pasti akan delete apa tidak diperbolehkan. Hmm, Boleh lihat coba situs. share screen, mau share screen, use screen. Oke, siap. Oke, share screen coba. Biar kita belajarnya berbasis masalah aja nih. Kira-kira kira-kira siapa yang bermasalah, kita coba bahas dan biasanya itu akan membantu yang lainnya. Eh, Udah bisa kah? Ini terlihat ya. Sudah terlihat Mas Ketum? Ya, oke, kelihatan. Iya, sampai di Oke, sini. udah selesai ya. Oke, Bapak Ibu kalau Iya, udah sampai di sini ya, ini artinya sudah jadi nih aplikasinya. Namanya Astina Digital My Canva Site Bababa apa nih? Nggak tahu deh. itu batik Malahing. Obat ya. Oke, Gus Puri silakan klik aja ya. Si salin boleh salin. Salin Salin ya. dulu. Nah, salin, Oke. buka tab baru. Tab baru Buka ya. tab baru. Saya Oke, kopas. paste deh. Oke, kita lihat. Jeng, jeng, jeng. Boleh nggak ini di-share di WA grup, linknya. Oh, ini linknya. Biar Oke, oke. teman-teman juga bisa nyoba. Nggak apa, ini kan punya malah, nggak mungkin ada yang punya. Nah, ini ya. Nanti bisa di-share di grup ya. Oke, Nih, Bapak oke. Ibu, simulasi produksi batik tulis. Ini diklik coba, mulai simulasi. Kita harus sebagai yang buat tuh harus nyoba dulu. Klik. Saya klik. Ya, mulai simulasi. Kita coba dulu. Nah, Bu Yusmita ya dari Sumbar udah hadir. Oke, selamat datang Bu Yusmita. Kita belajar bersama nih. Oke, kopi enak. Waduh, saya dalam perjalanan. Gimana mau belajarnya? Apa tuh? Kenapa Adi, Ibu? nggak tahu. Ini Coba dibaca dulu dari atas. Tahap 1, satu. persiapan kain. Dapat dari Kain kayak mori perlu hmm, disiapkan sebelum proses pencantingan. ya, Apa langkah pertama yang tepat? hmm, Jawabannya apa nih? dikain dengan TRD lalu keringkan dan setrika, rendam kain dalam pohon terlebih dahulu Yang tahu langsung. yang jago batik ini. Iya. Coba diklik sembarang, salah juga nggak Ya, apa-apa. coba tes dulu aja ya. Klik Tes. sembarang Kita ya. ini ya, Ya, coba. Jadi jangan ragu-ragu, tes aja. tes. Oke. Apa tuh? Benar ya? Ih, benar. Ya, Oke. benar. Benar, kain harus cuci dengan throw untuk menghilangkan Cek. janji. Oke, Ya, lanjut. lanjut. Oke. Lanjut. Oke, tahap 2. Pencantingan. Oke, coba dipilih yang mana kira-kira jawabannya. Bebas. Hmm, Nanti saya kasih masukan terkait aplikasi ini ya. Saya kasih klik. masukan. Nah, Ntar lagi. lanjut. Tepat ya. Wih, memang pakarnya kayaknya ya. Pakar batik nih. Iya. Oke. Biar kain Campurkan yang semua warna sekaligus dalam satu wadah. Ya. Yang mana nih jawabannya? hmm, coba tes. Oke. Wih, benar lagi ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Kayaknya nyontek nih. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ed ya.
Itu Oh iya. bentuknya jadi asesmen ya, Pak. Oh enggak. Jadi gini, ini Hmm. baru aplikasi mini. Ya, membiasakan Bapak Ibu ke dalam ekosistemnya Canva. Ini mini ya. Nanti ada materinya. Nah, ini masih mini. Emang bentuknya masih asesmen, betul. Tapi nanti namanya sebuah bahan ajar interaktif, ya Bapak Ibu wajib wajib yang pertama ada tujuan pembelajarannya di depan ya, di depan di slide 1. Terus ada materinya, ada petunjuk penggunaannya, ada asesmen formatif, ya. Terus ada lagi refleksi, wajib ada itu, ya, wajib ada. Ya. Di mana itu? Nanti ini masih mini kita, masih bicara mini. Jadi Bapak Ibu bikin dulu aja yang mini ini, share di grup ya. Biar nanti teman-teman, Bapak, maaf Pak, masih ada kuota Canva Pro-nya Pak. Oh ya, oke. Nggak kebagian ya Pak Rofi ya. Iya ini yang minta banyak ya, sampai 200 tuh. Ya, yang belum dapat mungkin besok ya. Besok saya coba upayakan ya, yang belum dapat Pro. Oke, Gus Budi langsung lanjut lagi, klik lagi yang lain coba. Oke, jadi kalau nggak ada Canva Pro-nya, kemungkinan AI Canva-nya itu tidak keluar ya, kemungkinan. Atau bisa juga keluar pakai akun belajar ID ya. Oh ada kok Pak, pakai akun belajar ID. Tapi eh, saya udah melatih berbagai tempat ya tentang ini. Itu ada yang enggak gitu. Ya, jadi bagusnya memang pro. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi nanti nih dari apa? Nah iya, jadi akun belajar ID memang ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung memang, tergantung keberuntungan ya. Beberapa saya lihat di yang pernah saya latih ya di beberapa tempat itu ada. Iya, kecuali Pamong. Pamong kenapa tuh Bu Erna? Ada ya, Bu Erna nih yang kemarin saya latih ya di SKB 02 ya. Oke, Bu Erna nih bagus nih. Bisa saling menguatkan. Nah, kalau Pamong ternyata ada ya. Oke. Oke, jadi masukan nih dari Pamong yang ada di seluruh Indonesia. Oke, bisa apa lagi nih? Klik kirim berarti kirim penilaian KISI, quality control ya. Oke, Bener nggak sih? saya kirim penilaian KISI ya. Oke, KISI. Tidak mau Ini dia. masih Bapak Ibu bikin aja, nggak usah ragu, terus share di grup. Itu nggak bakalan bisa dicontoh sama orang. Hasilnya itu akan unik, nggak sama. Meskipun promnya sama, saya udah coba ya di 4 orang ya. Dengan prom yang sama, hasilnya berbeda. Bentuknya berbeda. Jadi AI-nya memang luar biasa ya, bisa Jadi berbeda. Mas Ketum tadi itu sebelum klik kirim penilaian QC, kita harus klik dulu lolos atau gagal pilihannya. Iya, Saya cek harus lolos lolos-lolos ya. Oh, dulu klik ya. ya. Hmm, Lolos semua baru bisa muncul bisa. kirim. Hmm, Ya, ya. ini saya klik klik ya. Klik coba. Nah, lulus. Ya. Skor Anda 87/100. Ada salah satu ya. Iya, quality controlnya Nah, nggak tadi. ini Kelewat. coba Gus Pri balik ke AI Canva ke depan tuh. Yang Oke. tab satu. Oke. Yang ini disilang aja. Tampilan situs web ini silang. Yang ngambang nggak? Tadi saya lihat tampilannya Gus Pri itu masih redup. Betul betul. Ya, artinya perlu diperbaiki. Perbaikinya gimana? Di prom lagi tuh di situ, di bagian tanyakan apa saja. Nah, buat kalimat atau prompt di mana si Canva ini bisa melaksanakan apa yang kita minta. Jadi misalnya gini, buat aplikasi game
edukasi ini menjadi apa, cahayanya kayak apa gitu. Kira-kira gimana bahasanya? Terlihat terang. Terang proporsional kali ya? Iya, tergantung. Terang terlalu terang putih proporsional Terang. dengan tulisan dan gambar. Ya, oke. Oke, di enter, Cetret. Oke, kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kalaupun nanti ada yang edukasi ya, akun belajar ID itu kualitasnya itu di bawahnya Pro. Jadi eh, mumpung ini masih ada ya kuota yang tadi ya, eh, Bapak Ibu bisa manfaatkan Pro ini. Ya. Nah, dari Guspri sudah membuat prompt ya. Saya akan membuat tampilan lebih terang dengan latar cerah, teks gelap, dan proporsi gambar tulisan yang lebih seimbang. Nah, dia akan berpikir sendiri dia. Ya, Jadi untuk yang belum jadi dapat ya, besok hadir lagi aja. Saya akan insya Allah berikan lagi ya akses Canva Pro. Ya, karena tadi udah dilahap habis ya, 200 orang ya. sukses. Jadi Mas Ketum, artinya jadi prompt yang pertama sebisa mungkin ditambahkan dengan tadi ya kalimat membuat lebih terang, profesional dengan sedang gambar gitu ya, supaya tidak membuat Nah, prompt kedua gitu. oke, ini pertanyaan bagus dari Gus Pri nih. Ya, jadi Canva itu sekarang ini kapasitasnya masih belum seperti Claude. Untuk coding ya, Canva itu masih jauh lah. Ya, artinya pemberian perintah itu nggak bisa panjang-panjang. Nah, tetap seperti gini aja. Ya, kecuali di atasnya panjangnya. Terus eh, jangan digabung. Gabung pasti nanti dia itu kewalahan. Gimana sih kewalahan ya? Oke, ini sudah berganti jadi versi 2. Ntar dulu, jangan diklik dulu. Yang wajib dilakukan adalah mempublikasikan ulang. Biar yang diperbaiki ini nyambung lagi. Karena ini kan web ya. Oke, klik publikasikan. Dipublikasi ulang. Langsung klik publikasikan. Oke, ini yang wajib ya. Jangan sampai tidak sesuai. Oke, boleh diklik langsung salin tab baru. Ya. Salin Oke, baru tab baru tab baru. Disilang dulu aja nggak apa-apa ini. ya. Oke, Tadi kok hilang dia. Tunggu Mas Ketum. lo diklik. Iya. Oke, ini teman-teman udah ada beberapa yang ngirim link ya. Eh, Mungkin minta bantuan dari Miss Yun untuk mengumpulkan link-linknya. Ya, Pak. Boleh, Bu Erna mau share ya nanti ya. Oke, setelah Guspri ya. Link-link ini bisa dikumpulkan di dalam grup Kopas-Kopas ya. Ini jadi bagian keberhasilan teman-teman ya, membuat aplikasi ya. Oke. Nah, sekarang kan lebih bagus kan kelihatannya ya. Enak dilihat ya. Tuh, lebih cerah Oke, sekarang. oke lebih cerah.
Klik. Oke, Bapak Ibu, eh saya pikir dari Guspri sudah. Kita persilakan teman yang lainnya, Guspri ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Erna, silakan. Mana Bu Erna? Coba Bu Erna di spotlight. Bu Erna, ready nggak Bu Erna? Share ya. Ernawati ya, SKB ya. Erna udah SKB coba. Ya, Ernawati SKB ya. Ya. Oke, Bu Erna mau share screen? bisa nggak share screen? Coba diatur. Bu Erna, gimana Bu Erna? Mau share screen? Jadiin kaos dulu kali ya. Iya, Mas Ketum yang bisa. Oke, silakan jadi co-host. Suaranya tak terdengar ya. Belum ada suaranya. Bu Erna suaranya. Cek sudah belum, Pak? Oke, oke, Ah, sudah. udah. Oke, silakan. Oke, saya izin share. Share. Oke, ini Bapak yang kita pakai. Tadi sesuai mapel yang tujuan pembelajaran tadi saya Oke, sampaikan yaitu pengelolaan sampah. Terus jadilah seperti ini. iya, iya. Oke, tapi saya tadi masukin materi ya Pak. Terus Belum ada materinya ya? tadi waktu saya masukin di Canva Code-nya saya tambahin materi. Ah, Terus terus? biar saya tahu siapa yang mengerjakan, saya minta sebelumnya tuh saya tambahin promnya mereka mengisi nama, Hmm, kelas, ya, terus nomor absen dan dari oke, paket apa. Sebenarnya oke. ya gitu. Ini saya simulasiin ya Pak. Oke, silakan. Namanya pakai nama saya deh. Erna. Kelas 4. Nomor NISN-nya 001. Terus paket A. Kalau sudah selesai, mulai belajar. Nah, ini tadi kan diminta judul apa tujuan pembelajarnya. Saya kasih Hmm, apa itu arti pengelolaan sampah. Terus sama kanvanya dikasih seperti ini Pak. Ini nggak tahu kenapa ada kayak gininya. Saya juga ini dapatnya seperti ini. Contoh kehidupan ya, sehari-hari. Memang ada tambahan berikan contoh sesuai kehidupan sehari-hari. Tapi minta gambar itu saya nggak minta. Tapi kanvanya ngasih. Terus iya. sesudah dikasih materi, Oke, harapan saya pertanyaannya gambarnya mau dirubah nggak? enggak sih Pak. Nggak, udah oke. Oh ya udah lanjut berarti. Kalau gambar berarti kan masukin prom lagi kan, gitu. Iya, edit lagi. Lanjut lagi. Ini ini soalnya nih. Yang pertama seret mana yang masuk organik sama non organik. Jadi mereka bilang yang organik itu pisang, botol plastik itu anorganik, apel itu organik, kertas bekas organik. Salah betul. Ya harus
Kenapa ya? Daun kering, organik, tas bekas. Oh, salah. Oh, ini Ya, kan on organik. Nah, itu kalau sudah tuliskan aturan sederhana mengolah sampah. Tadi kan ada tuh buang sesuai eh, buang sampah sesuai dengan logo tempat sampahnya. Peran kedua, pilah sampah. Peran ketiga, apa tadi? Apa ya? Eh, kurangi sampah. Ini asal-asalnya saya nervous sih. Lanjutkan kenapa tulis. nervous? Nah, tulisnya kan tadi dibagi dua, mudah, sedang, sulit. Apa yang maksud dengan pengelolaan sampah? Mengatur sampah dengan baik. Terus sampah kulit pisang termasuk organik. Warna sampah organik biasanya hijau. Cek jawaban. Nah, benar nih Pak. Habis itu masuk Oke. ke sedang. Jika kamu melihat teman membuang sampah plastik, apa yang kamu harus lakukan? Mengingatkan mengapa perlu memisahkan sampah organik dan organik agar organik bisa jadikan sampah. Apa manfaat penggunaan plastik sekali pakai? Ini kok jadi manfaat? Salahnya salah ya. Tidak ada manfaat. Cek jawaban. Ini ada bug nih, Pak. Saya nggak tahu kenapa. Terus level sulitnya di kantin Ya. sekolah, kamu melihat banyak sampah plastik dengan bungkus sampah. Apa solusi yang kamu usulkan? Mengajak teman-teman membawa kotak sampah. Sekolahmu ingin membuat program daur ulang sebagai ketua kelas. Apa langkah yang akan mengajak teman-teman? Bagaimana cara terbaik mengajak seluruh siswa sekolah untuk peduli pengelolaan sampah? Hmm, membuat kampanye kreatif. Nah, ini ngebug nih Pak. Saya nggak tahu, belum tahu solusinya. Coba. Iya, entah karena internet di tempat saya atau lainnya. Ini seharusnya sudah selesai. Cek. Gak mau dia. Nggak mau ya? Iya. Nah, Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Jadi eh, aplikasi yang kita bikin ya, kalau ketemu yang kayak gini ya, kita harus perbaiki. Ya, Oke, siap. perbaikinya balik lagi ke prom. Oh, balik ke Kasih perintah yang apa spesifik ya. Coba lihat ke atas, lihat ke atas, atas terus, terus, terus. Nah, jadi promnya begini, biar si kanvanya nggak bingung ya. Tuliskan gini, perbaiki pada level 3.2 sulit ya, Mm-mm. tombol paling bawah apa nama tadi Ya, paling bawah. agar bisa diklik gitu nanti. Cek jawaban. Nah, cek jawaban ya, cek jawaban. Ini Nanti belum ada perbaikannya submit gitu ya. juga ya, Pak? Ini pakai akun belajar ID apa yang pro? Bukan Bapak pakai akun biasa, cuma Hah? kayaknya cuma bisa Udah, sekali deh, Pak. Habis itu udah nah nggak itu dia. bisa lagi kan passwordnya. Nah, terbatas akhirnya kan. Kalau yang pakai pro, dia bisa berkali-kali diedit Iya. gitu. Artinya emang harus pro ya. Udah masuk grup belum? Udah masuk grup, tapi Nah, kan belum ada pro-nya itu. rezekinya dapat confirm terus. Oke, yang belum dapat pro nantilah saya kasih linknya lagi supaya jadi pro. Supaya Makasih. Bapak Ibu bisa mengedit hal kayak gini nih. Sayang kan udah bagus, udah ada materi, udah nama. Ih, keren tuh. Wah, tinggal
Jasnya aja nih belum nih, gitu. Terus jangan lupa sama refleksi, belum ada kan? Belum, Bapak. Ah, iya refleksi. Pembelajaran mendalam itu, ya. Terus ada yang memahami, mengaplikasi, merefleksi. Terus ada juga yang tadi disebutkan oleh Pak Novrian, ada apa berkesedaran, bermakna, menyenangkan, menggembirakan. Nah, itu ada kelihatan di situ, gitu. Jadi yang meriksa nanti itu bukan yang abal-abalnya, jurinya ya, yang benar-benar paham tentang PM, tentang kurikulum merdeka, tentang ah, RPP segala macam ya. Jadi Bapak Ibu harus kuat di sana. Ya, Itu ya. kasih Bapak. Oke, good job Eh, Bu Erna ini. Mantap. Oke, bisa kita lanjut. Siapa lagi yang mau presentasi? Apa Gus Pri mau nanya lagi? Boleh. Ya, Mas Ketum, saya mau nanya. Tadi ada yang menarik terkait dengan yang disampaikan Mas Ketum soal apa saat diminta ngelis TP ya. Nah, tadi Bu Yunita kan menampilkan apa di kolom chat tadi sebelum TP judul ada unit. Nah, Hmm. ini kan terkait keterampilan. Pertanyaan saya, jika ada keterampilan yang belum ada panduannya, nah itu untuk bisa mengetahui unitnya itu di mana posisinya. Karena saya lihat Nah, keterampilan yang sudah ada panduan itu yang sudah saya dapat itu kan memang tidak semua. Contohnya batik itu nggak ada. Nah, ya, itu contohnya batik. Mungkin jadi ada ketemu-ketemu yang lain. Itu seperti apa? ya. Jadi jawabannya mudah itu. Karena kita untuk lomba, juknisnya hanya boleh 10 keterampilan, satu pemberdayaan yang disediakan CP-nya. Jadi Hmm. batik bingung nanti lombanya seperti apa. Jadi harus nyari tuh dari yang sampah, kreator konten, Betul. robotik, Hmm. coding, tata boga, tata busana, wah segala macam ada 10, sama satu Ya, lagi tuh pemberdayaan. Wajib betul. milih dari situ. Tapi kalau itu Hmm. emang buat sendiri, bukan buat lomba, ya nggak masalah. Kalau Oke. tujuannya buat lomba, ya wajib ngikutin pan, eh, juknis ya, juknis Hmm. khusus dan Hmm. umum, begitu. Kalau di sana nanti ada unit subunit yang bisa dipilih dan nomor berapa dia, keterampilan berapa yang dia ikut lomba, gitu. Oke, siap. Itu yang pertama. Yang kedua nih terkait dengan teknis ya. Tadi Bu Erna menampilkan itu cukup menarik tuh. Nah, dengan tampilan seperti yang tadi Bu Erna itu pastinya kan membutuhkan banyak prompt ya. Tidak bisa sekaligus kan Mas Ketum itu pasti kan? Ya, jadi Bu Erna ini sudah saya latih seharian kayaknya deh. Saya Seharian ngelatih ya. di SKB 02. iya, Oh, Bapak. Hah? Berapa hari? 2 dua hari ya? hari. Iya, jadi aslinya beda. Seharian sih dari pagi. 5 jaman. Oh, 5 jaman ya, 5 jaman tuh. Gitu. Tapi Hmm. eh, kita akan melangkah lagi. Tadi teman-teman udah jadi aplikasi ya. Saya senang sih ada responnya. Bikin aplikasi. Kita akan coba bikin yang seperti minimal kayak Bu Erna. Ya, mau nggak? Kalau mau ketik angka 1. Saya mau lihat dulu nih. Yang mau coba. Kalau nggak mau ya kita kita selesaikan aja di sini. Saya kan dari ini. Kita tutup aja. Coba ketik angka 1. Ayo, yang mau. Yang modelnya kayak Bu Erna. Karena Bu Erna tuh udah saya latih di SKB 02 itu. Ini Pak 5 jam ya, seharian ya. Oke, jadi hasilnya bagus. Cuman Bu Erna nggak tahu panduannya. Karena dia nggak ikut yang acara direktorat kemarin. Jadi nggak tahu lah. Gitu. Kalau kita ikut lomba, kita harus baca panduan. Juknis khusus dan juknis umum. Gitu. Kalau nggak baca, ya udah. Kita sekedar dapat sertifikat. Karena setiap orang yang ngirim itu di juknis itu pasti dapat sertifikat gitu. Mau dia benar, mau salah, apa kurang ini, kurang itu.
tapi dapat sertifikat. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, Silakan lanjut, Mas. sekarang kita akan coba nih, ya, coba yang lumayan apa, complicated ya. Setuju? Udah angka satu semua ya? Udah berapa orang tuh? Wah, udah 5.000 orang kayak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setuju. Nah, terakhir ada setuju. Iya. Total 88. 88 ya. 98 orang. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba yang saya akan tampilkan dulu, Bapak Ibu, agar bisa scan dulu nih. Nah, ini ya. Jadi materi ini memang dibuat oleh tadi tim Astina dan IPABI ya. Ini yang akan sangat membantu nih. Kita akan praktek ini. Saya akan share screen. Bapak Ibu siapkan di foto ya, di foto ya. Di foto jangan diapa-apain dulu, biar nggak bingung. Saya jelaskan. Nah, ntar eh, main buka-buka aja, ntar tersesat. Nah ini, silakan. Bapak Ibu di foto. Foto dulu ya. Setelah difoto, dibuka itu SID, RPP digitalisasi. Dibuka dulu Bapak Ibu ya. SPP, RPP digitalisasi. Saya juga sambil buka ini. Oke. Kalau ada tulisan bahasa Inggris, watch to continue, klik aja. Klik watch, tonton untuk apa gitu ya. Bagaimana Mas itu? Kalau ada bahasa Inggris, klik apa? Ketik aja, klik watch to continue. What to, yes. What Watch to to continue. continue. Nah, ini Oke. saya akan share screen ya. Udah dicatat ya? Udah dicatat. Oke, saya share screen lagi. Tampilannya akan seperti ini. Ya, ya. Lihat Bapak Ibu ini tanggal mainnya ya tahun lalu ini 2025. Ya. Hal pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu pelajari dulu nih contoh RPP keterampilan. Ini ya. Ini yang upload Miss Yun nih. 10 November 2025 ya. Miss Yun ya. Ya, keterampilan barista ada di sana. Paket A, B, C. Ini contoh RPP. Contoh RPP yang sudah diunggah, Bapak Ibu. Dari semua keterampilan ya. Jadi Bapak Ibu pilih aja nih. Mau keterampilan barista paket A, barista paket B, barista paket C. Ya. Nah, kalau sudah baca, harus menentukan pilihan. Kalau saya milih ini deh, keterampilan sampah paket B. Saya pilih yang ini ya. Saya download. Download. Ya.
di download. Ya. Jadi Bapak Ibu ini udah ada contoh RPP ya. Coba kita buka. Kayak apa sih RPP sampah? Nah ini contoh rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Ya. PKBM, paket B, fasenya ada, muatannya ada, materinya ada, SK 2 SKK ya. Eh, ini pembelajaran mendalam masuk nih 8 dimensi profil lulusan. Ada penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi. Tiga ini yang menonjol ya. Lalu ada desain pembelajarannya. Ini pembelajaran mendalamnya ada praktek pedagogis, ada kemitraan, ada lingkungan, ada pemanfaatan digital. Wah, ini kalau yang Bapak Ibu tahu 8334 ya, ya ini. Ya. Terus ada lagi ini memahami ya. Lalu ada ini berkesedaran bermakna. Ini benar-benar masuk ke dalam pembelajaran mendalam. Gitu ya. Yang namanya langkah-langkah ya, asesmen awal, ada asesmen proses atau formatif ya. Terus rubriknya juga ada ya. Oke, gitu. Ini ceritanya udah saya download. Bapak udah download belum? Coba yang udah download ketik angka 2. Coba yang udah download. Pilihan keterampilannya karena kita akan langsung praktek. Kita akan langsung praktek Bapak Ibu. Coba. Hmm. Yang sudah download, langsung praktek. Kalau kurang jelas, tanya nanti. Yang udah download ya Bu Andriani, Pak Riki, Gus Pri, ada Miss You. Wah, Miss You. Namanya kocak juga, Miss You. Lalu ada Pak Bosman, Bu Sylvia, PKBM Bina Warga, Muhammad Nasir, Pak Muhammad, Bu Erna, sudah. Pak Ed, PKBM, Deva, dua-dua. Oke, kalau sudah download, Bapak Ibu bikin folder khusus di dokumen. Ya, masukinnya tadi di folder khusus tadi. Apa juga lomba apa gitu lah. Jadikan dokumen-dokumen ini dalam satu folder biar rapi. Ya, jangan sampai nanti bingung nyari-nyarinya. Ya. Oke. Ini gimana tuh? Oke, ini. Kalau sudah, Bapak Ibu kembali lagi, kalau udah download ya, balik lagi ke sini. Sekarang Bapak Ibu download ini, panduan petunjuk penggunaan bahan ajar. Nah, ini download. Download, masukkan ke dalam folder yang sama. Saya download juga berarti ya. Oke, saya download. Saya download. Oke. Start download, download. Jadikan satu folder. Praktek. Jadikan dalam satu folder biar tidak bingung. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung praktek ya. Saya stop share dulu, share screen. Jadi gimana ya? Ini ya. Oke, Bapak Ibu buka tab baru di atas. Buka tab baru di atas kayak saya ini, klik kanan, new tab right. Yang ini ya. Nah, di sini buka tab baru. Buka tab baru, ketik Gemini. Nah, kita pakai Gemini nih.
Gemini.google.com. Buka Gemininya masing-masing. Buka Gemininya masing-masing. Oke, sudah dibuka, maka kita akan bermain dengan prompt. Ya, Bapak Ibu, lihat di sini ya tampilannya yang saya lingkari ini ya, muter-muter mouse-nya. Di bagian di sini, kalau bisa pakai yang 3.1 Pro. Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Pakai 3.1 Pro. Pakai yang free bisa nggak? Biasanya free masih dapat 5 kali Pro deh. Biasanya free ada pilihan Pro biasanya ya. Biasanya ya. Atau pakai akun belajar ID, boleh. Itu biasanya ada Pro-nya juga. Meskipun cuma 5 kali atau berapa gitu ya, tergantung tergantung apa? Tergantung Google-nya maunya gimana tuh. Oh iya, coba aja di free ya, Bu. Tuh. Kalau Pro-nya nggak ada, pakai yang 3.5. Coba turun satu tingkat. Nggak ada bagi-bagi Pro lagi, Pak. Oh, udah kan lah gitu. Saya udah bagi-bagi Pro tuh. Kemarin ada yang menang kan. Wow. Kalau sekarang bagi-bagi Canva Pro nih. Pokoknya Astina itu orangnya ramah. Astina. Baik hati. Tidak sombong. Oke, Bapak Ibu pilih yang ini ya. Kalaupun nggak ada ya. Nah itu dari Bu Erna ya. Pakai belajar ini ada Pro-nya. Ya pakai yang Pro lah. Ya kalau nggak ada ya pakai yang ada lah. Ya. Oke, kalau sudah kita klik tanda plus yang ini ya. Klik tanda plus. Tanda plus. Pilih upload file. Unggah. Apa yang diunggah? Tadi dua hal yang kita download. Gitu ya. Dua hal yang kita download. Upload. Cepret. Cari nih foldernya. Nah ini dua hal yang sudah kita download dalam satu folder ya. Di-upload dua-duanya. Di-upload dua-duanya. Klik open. Di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, ini di-upload ya. Nah, dua hal ini sudah kita upload. Sekarang kita akan bikin prompt di sini. Nah, Bapak Ibu, prompt ini sudah disediakan juga di sini. Di contoh RPP. Bapak Ibu buka yang ini nih. Contoh prompt skenario. Yang ini ya. Dibuka aja. Nah, ini dibuka. Ini promptnya udah ada nih. Wah, tuh banyak kan yang buka tuh. Satu, dua, tiga, berapa tuh? Ada aligator, onta, rubah, macan tutul, hiena. Nah, yang nonton ini ya. Oke, Bapak Ibu, promptnya yang kita kopas yang ini. Yang kita kopas yang ini. Tapi Bapak Ibu harus dibaca dulu. Harus dibaca dulu promptnya. Ayo kita sama-sama baca ya. Nah, kita sama-sama baca nih. Kalau saya konsisten, semuanya keterampilan pengelolaan sampah. Kita baca ini dulu, yang pertama. Berdasarkan rencana pembelajaran yang tadi kita download, tolong buatkan game edukasi interaktif untuk muatan keterampilan. Nah, Bapak Ibu yang ini di edit
sesuai dengan keterampilan masing-masing. Apa, misalkan kopi tadi ya, terus kelas berapa. Nah, ini sesuaikan. Ini yang diganti. Ya, ada satu yang diganti ya. Sesuaikan dengan keterampilan yang Bapak Ibu pilih. Lalu, halaman. Halaman cover memuat judul kelas fase. Ya, jadi nanti di cover itu nanti ada judulnya, ada kelasnya, ada fasenya, gitu ya. Dia akan ngambil dari mana? Dari RPP tadi yang kita upload, gitu. Judulnya dari mana? Dari RPP yang itu kita upload. Kelasnya sama, fasenya sama. Terus yang kedua, ya, Bapak Ibu, di halaman menu ada nanti petunjuk penggunaan game. Dari mana? Tadi yang udah kita download, udah kita upload juga kan? Petunjuk penggunaannya secara default. Tapi kalau petunjuk penggunaannya mau dirubah, silakan. Ini kan cuma contoh. Ya. Terus tujuan pembelajaran, ini sama, no problem. Materi pembelajaran, aman. Asesmen, aman. Halaman asesmen berisi 3 tantangan. Nah, untuk yang ini, terserah Bapak Ibu, mau 3, 4, 5, 10, silakan. Dikira-kira aja. Jangan sampai bikin 100 nggak selesai-selesai itu. Anak mau main gitu ya. Sesuaikan. Untuk pengalaman belajar mengaplikasi sesuai dengan langkah pembelajaran di dalam RPP. RPP-nya udah kita upload. Ya. Di bagian ini kita bisa membuat tantangan seperti, nah ini diganti nih, simulasi sampah karena berbeda tadi kan keterampilan yang diambil. Terus ada kuis pilihan ganda, 5 soal, sesuaikan. Nanti dia akan menyesuaikan. Terus ada menjodohkan. Yang tadi tuh drag and drop, Bu Erna tadi kan, menjodohkan tuh kan. Nah gitu. Dan mengisi teks, ya, dan lain-lain. Ya, kalau bisa jangan dan lain-lain. Bapak Ibu punya kreasi apa gitu ya, silakan. Halaman refleksi buat seperti slide to slide dengan interaktif pertanyaan. Satu, terjadi pada praktek pemanfaatan sampah. Nah, ini bisa diganti. Udah 3 ya, yang diganti ya? Apa 2? Terus yang ini juga diganti, sesuaikan. Terus yang ini juga diganti, sesuaikan. Ya, yang ini tetap. Yang ini tetap. Ini tetap. Jangan lupa berikan tombol home, next, dan back. Ya, ini dia. Oke. Oke, kita kopas ya. Setelah kita yakin sudah sesuai dengan keterampilan yang kita pilih, kita kopas. Klik kanan. Salin. Kita taruh di mana? Di Gemini. Nah, taruh di sini nih. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, itu ada tabel ya. Jangan khawatir, wah nanti Gemini nggak bisa baca. Itu kita nggak usah ngurusin gituan. Kita kopas aja langsung, paste. Nah, udah. Mau dia bisa baca, terserah deh gitu. Yang penting kita udah kopas semua, ya. Lalu kita klik yang ini, kirim. Teng teng teng, tik tik. Nah, maka dia akan proses. Ya itu nanti di-share juga misinya di grup WA ya, Juknis Lomba. Tadi ada yang nanya tadi, Bu Yana nanya lagi ya, Juknis Lomba ya. Eh, Oke, good, 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 good. Nah, ini Bapak Ibu nih. Nama gamenya adalah ini. Berikut adalah rancangan skenario bla 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 berbasis project based learning.
Ini ada di mana dia? Ada di RPP. Jadi RPP itu yang akan mempengaruhi aplikasi Bapak Ibu. Seperti apa ya? Sangat mempengaruhi. Nah, ini kita nggak usah berpikir panjang lebar, ya. Kita kopas aja ini semuanya. Shred, 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 shred. Terus sampai sini. Nah, ini. Kita kopas aja. Tidak usah berpikir banyak-banyak ya. Ya. Yang mikir adalah AI. Kita hanya mengedit kalau ada yang nggak pas. Cuman kita sebagai pembuat harus paham alurnya. Ini kita baca ya. Harus paham alurnya. Nah, halaman. Mana tadi? Nah ini, judulnya Misi Hijau Sulap Plastik Jadi Asik. Nama game ini nanti bisa diisi di fakta integritas dan surat pernyataan. Ya, ini wajib nanti nih ya. Lalu cover game, tampilan visual gambar animasi lingkungan yang bersih, tumpukan botol plastik. Wah, ini keren banget buat ini. Mau dirubah bisa nggak? Bisa. Halaman 2 menu utama, sebuah peta petualangan dengan 5 pos stasiun, pos kelima ada gembok. Nah, oke kita coba copy ya Bapak Ibu. Udah 2:30 kita kan. Kopinya kemana? Ke Canva. Canva ya. Nah ini Canva. Canva kita balik dulu ke rumah. Sini, ke beranda. Habis ke rumah, kita klik seperti yang tadi ke Canva AI. Ya. Lalu paste di sini. Jepret. Nah, ini dia. Hasil dari Gemini ya. Paste. Hasilnya meskipun RPP-nya sama, Bapak Ibu coba boleh coba pakai RPP yang sama, terus eh promnya sama, itu hasilnya pasti berbeda. Boleh kok. Coba aja pakai yang sampah ya. Jangan lupa di sini harus pakai kode. Nah, kode ya. Code. Kalau kita mau coding. Kalau sudah klik yang ini. Cepret. Bapak Ibu udah sampai sini belum? Siapa, coba ketik. Siapa yang sudah sampai, coba yang sudah sampai sini, ketik 4. 4, coba ketik 4. Yang sudah sampai sini. Wih, keren-keren ya udah. 4. Yang ngirim 4, mudah-mudahan bisa ngirim 4 karya hari ini. Wow, 4 karya kali berapa? 100 orang misalnya, 400 sudah. Tugas tugas kita melewati. Ya, iya 4 bisa lah. Oke, tapi belum selesai ini. Kalau udah kita klik yang ini, submit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita kayak orang yang jago coding ya. Nah, ini tergantung internetnya masing-masing. Iya, nyimak boleh, Pak Agus. Ya. Kalau bagi Pak Agus Rizal nih, sarjana komputer nih, ini namanya biasa banget sih gitu ya. Mungkin ya. Ya, ini akal-akalannya dari praktisi aja nih. Praktisi yang cari praktis, tidak paham coding, seolah-olah bikin aplikasi pakai coding. Tapi ini ada alurnya dalam membuatnya. Oke, ke sini. Pak Riki Arzal, kata Pak Ed, modenya desain ya Pak. Apa tuh? Modenya kode, kode ya, bukan desain kode. Jadi masuk ke Canva AI dulu, baru klik kode, pastekan tadi skenario nya, ya.
Jadi tidak ada batasan ya satu orang ngirim berapa ya. Kalau Bapak Ibu bisa bikin 2, 3, 4, wah bagus tuh keren. Yang kurang paham boleh tanya. Yang kurang paham, tanya di chat boleh. Wih, udah jadi, Pak Riki. Oke, coba Pak Riki di-share dong linknya. Biar kita buka nih, Pak Riki. Pak Ihsan Setiana nih. Pak, itu prom yang di RPP di halaman berapa ya? Prom itu ada di contoh prom. Oke, Pak Riki ya. Coba saya buka. Pak Riki. Hmm. Pak Riki, apa ininya nih? Sambil nunggu saya selesai juga ya. Oh, namanya Kavaling. Oh, mana, mana, mana. Bukan desain. Pak Rizky salah link berarti ini. Pak Rizky salah link. Bukan itu yang di-share Pak Rizky ya. Coba saya buka yang punya Bu Ismi. Isme. Oke, Pak Ismi nih ya. Bu Isme. Pak Rizky belum pas linknya. Olah sampahmu. Nah, ini dari, ya, belum tepat. Tadi cara share-nya dipublikasikan dulu. Oke, ini punyanya Bu Ismi. Isme. Isme, Bu Isme dari mana ya? Pahlawan lingkungan misi. Saya coba klik-klik dulu aja ya. Pusat bantuan. Oke, ada. Papan misi. Oke, tujuannya. Markas pengetahuan. Wis, keren. Selesai membaca. Zona tantangan. Ya, oke. Bapak Ibu, lihat nih yang ini ya. Ruang kontemplasi. Digembok. Karena di promnya emang digembok. Ya, kita harus menyelesaikan zona tantangan dulu. Kayu, masuk mana nih kayu? Organik ya? Ya, salah nggak apa-apa lah. Nah, terus saya jawaban. Oh, cuma satu. Nggak apa-apa. Oke. Kalau kalau begini, back home berarti ya. Home. Balik lagi ke tantangan. Sampai benar ya. Ada nggak? Nah, ini kelemahan nih. Ya. Kelemahan dari eh, kelemahan dari aplikasinya Bu Ismi. Ya. Pada saat saya salah jawab, saya nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ya, itu diperbaiki ya. Jadi jangan sampai saya salah satu nih, cuma satu benar. Saya udah periksa jawaban, bohong. Nah, saya nggak bisa ke sini balik nih. Tapi nggak bisa dibuka ini. Karena harus tantangan selesaikan. Ya, yang masih loading ya tunggu aja. Nggak apa-apa. Nggak apa. Kita masih ada besok ya, jam 1 lanjutannya. Jadi Bapak Ibu bikin dulu sebanyak-banyaknya. Nanti besok kita finishing. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Coba saya buka lagi yang lain. Bu Ismi masih ada perbaikan ya di bagian itu ya. Terus, oh, Pak Ketua Dipadu juga membuat game edukasi versi offline. Oh ya, Kalau kita sudah yang buat selesai, lomba dulu. kalau sudah selesai, klik apa tadi, Pak? Yang mana siapa yang nanya nih? Saya Ahmad, Pak. Mohon izin, Pak. Oke. Oh, yang mau selesai ya? Jadi Nah, kan udah bentar. selesai nih, Pak. Di sebelah kanan ada mulai petualangan, sebelah kiri Oke, yang saya balik ini kodenya, ya. Pak. Sama nggak tampilan sama saya nih? Kalau udah selesai, Iya. Udah kayak gini benar-benar, klik Pak. Iya, Pak. publish. Benar. Klik publish. Publish sebelah mana, Pak? Oh, Oh, pojok kanan itu. atas Iya, nih. iya, iya. Iya, Kelihatan nggak? iya kelihatan, Pak. Ya, Publish. publish, klik publish. Ya, Terus,
Yang ini diganti sesuai judul gamenya. Yang atas nggak bisa karena Bapak Oh, masuk grup Astina. Ya, saya belum masuk grup nih Pak, bikin sendiri ini Pak, apa Canva sendiri. oke. Namanya apa? Nama apanya Pak? Linknya. Oh, belum belum ntar Pak. Saya buka itunya dulu Coba Canvanya. ditulis dulu ininya apa? Kalau saya apa ya? Misi hijau. Nah, kalau Oh sesuai ini judul di aja. sini ada alamat situs URL, suruh isi aja Pak. Iya, berarti nggak masuk grup ya, Iya tadi belum Pak, saya ketinggalan tadi Pak. Boleh. Pro. Udah masuk itu belum? Grup WA. Belum Pak, belum juga. Makanya tadi ketinggalan Pak. Oke. Grup WA boleh di-share Miss Yun biar nanti kita tindak lanjuti besok ya jam 1. Sekarang ini dulu ya. Ini saya lagi alamat situs saya tulis dulu apa gimana Pak ini? Iya, tulis saja di sini kalau emang belum ada. Berarti nggak pakai yang Pro ya? Iya Pak, ini anggaplah Nah, tulis asal aja kalau dulu pakai gitu yang Pak Pro ya. masuk sini dia. Oke. Klik publish kali itu ya. Iya Nah, kalau habis udah klik habis terus ada publish, alamat gitu ya Pak ya. nah baru di kopas nih. Sebentar Pak, saya lihat tuh di Zoom-nya Pak. Habis Nah, dipublish terus ini Pak tadi. udah proses loading. Habis itu di copy linknya gitu Pak ya. Ya, copy. Share di chat coba, chat Zoom. Sebentar Pak, sebentar Pak, saya ini dulu. Robot sampah gitu aja ya Pak ya, supaya pengen tahu judulnya. Ya, boleh. Boleh aja. Oh nggak boleh pakai spasi Pak ya, adanya strip ya Pak. Jangan. Alamat web itu nggak pakai spasi. Robot sampah, coba ya. Saya mau buka tadi punya siapa ya? Isme tadi belum. Ini kan ada publikasi, alamat situ saya tulis namanya robot sampah. Terus ada publikasi lagi Pak ya. Apa pengaturan dulu setting Pak? Nggak usah. Bentar, bentar. Udah nyampe sini belum? Udah ya? Di Kelewat copy Pak yang ya? ini Pak. Belum, belum. Tadi kan saya publikasi di sebelah kanan tuh Pak. Ah, Pas saya klik kan tadi kata Bapak saya kan karena nggak masuk grup, ada tulisan tuh Pak situsnya namanya sendiri apa gimana gitu Pak. iya nama sendiri aja. Kalau situsnya belum ada Astina Digital, nama sendiri aja. Oke, sebentar Pak. Saya namain dulu. Lanjut ke publikasian. Iya, Publikasi. Nah, ini lagi menyimpan situs web Anda Pak. iya Kita betul. menyiapkan. Menyiapkan. Tuh. Oke, sebentar Pak. Nah, lihat situs web atau copy langsung nih Pak. Salin aja langsung ya. Copy aja. Copy share di itu Di coba di grup ya. Zoom. Sebentar Pak. Saya buka dulu. Ini chat nih. Saya masuk ke chat Pak. Nah, udah saya buka Oke. tuh Pak. Ya, Udah saya kirim Pak. kirim ya. Oke. Hmm. Wih, keren gambarnya nih. Dari Ibu siapa tadi nih ya? Ibu siapa tadi? Oh, Pak Rizky ya? Pak Riki Arzada Siregar nih ya? Pak Riki ya? Oke, Pak Riki. Oke, oke. Ih, bagus ya. Petualangan petani cilik dari kebun ke pasar. Oke, kelas 5, 6, paket A, fase C. Oke, ini oke. Kita lihat petunjuk ya. Back di sini ada ilmu pelajaran. Nah, ini nggak kelihatan tulisannya nih. Tapi nggak tahu ya. Di laptop saya nggak kelihatan. Mungkin di laptop lain bisa kelihatan. Nah, itu jadi masalah. Ya, diperbaiki. Ya, kita mulai lagi nih. Papan misi tadi ya. Om. Markas yang saya membaca. Tadi papan misi tadi yang nggak ada mana ya? Zona tantangan. Oh, ini salah salah. Oh, ini punya Pak Riki ya. Oh, jadi tujuan ya. Tujuan yang nggak jelas ya Pak Riki ya. Materi pembelajaran. Oke. Ya, ada bisa diklik-klik ya. Nanti Bapak Ibu klik-klik semua dulu, dijalankan dulu. Eh, izin Pak, itu gambar yang kayak anatomi itu tuh nggak ada Pak. Gimana caranya ya Ini. supaya dia bisa ada? Iya. Nah, ya oke bagus. Pertanyaan bagus ya. Jadi Pak Riki ya bikin prom lagi, ya bikin prom di mana? Di sini nih, Iya, di bentar Ask aja. Me Anything. Ya, bikin prom lagi.
Promnya apa? Bajai. Promnya gini. Pada buku jurnal digital, saya copy aja lah. biar nggak ada. Pada buku jurnal digital, gitu kan? Cara lagi di sini. Bab 2, ini ya. Apa bisa nggak? Nah, ini. Ya. Harus detail nanyanya. Pada buku jurnal digital, bab 2, Anwar Tulis Utama, eh, perbaiki gambar. Itu. Gambarnya maunya apa di sini? Apa sih maunya ini? Ini jawabannya apa? Batang itu. Batang itu ya, Batangnya. Pak. Batang apa akar? Nah, Pak Riki yang tahu nih Batang. Ini sebagai yang batang punya. seharusnya, Pak. Hah? Ini batang seharusnya nih. Oke, batang. Berarti di sini Iya. perbaiki gambar menjadi batang pohon yang jelas misal gitu. Jadi dia akan memperbaiki yang tadi gitu. Sesuai dengan keinginan Pak Rifki. Begitu. Ya, Pak Rifki ya. Nanti diperbaiki. Oke, ada lagi yang mau dilihat? Ini siapa lagi nih? Pak Riki udah. Daftar hadir. Muhammad Nasir, coba Muhammad Nasir ya. Ya, Ibu. Muhammad Nasir coba. Detektif Sampah Malahing. Sama ya, dari Kaltim ini. Pak Nasir. Nasir. Iya, baik. Tutorial Guspri nih. Ya, oke, ini, wah ini bagus ya gambarnya ya. Sip, nah bermain. Nah di sini saya nggak kelihatan, tapi nggak tahu kalau di laptop lainnya. Karena emang laptop ini kadang aneh dia. Di saya nggak kelihatan, tapi di yang lain kelihatan. Sama Pak, di saya coba nggak kelihatan juga Pak. Nah, itu diperbaiki ya dari Pak Ya, Nasir. Ini. iya Pak. Nah, jadi kayak tadi sama. Pada pos detektif, milih menu investigasi, tampilkan tulisan yang jelas sehingga bisa dibaca. Itu aja pakai bahasa kita sehari-hari aja. Iya Pak. Oke. Ada lagi kah? Oh tuh, yang mau gabung grup ya, WAG. Oke. Yang kosong nanti perbaiki sesuai. Ini robot sampah ya? Siapa robot sampah ini? Saya Pak. Coba saya coba lihat ya. Robot sampah. Deng deng deng. Robot sampah Pak G1 H1 S1 Man 14 dekat Kayan. Oke, ini mulai petualangan ya. Ibu, oke. Yang ini sama nggak kelihatan ya? Bener nggak sih? Robot sampah. Ini udah ya. Oke, backnya di sini. Uji pembelajaran, target misi. Backnya ada di sini dia di pojok kanan bawah. Ini materinya, tantangan asesmen. Nah ini tinggal drag and drop ya. Salah-salah mah nggak apa-apa lah ya. Justru kita cari yang salah supaya nanti oke klik jawaban. Nah di sini ada tombol. Oh ada tombol ini bisa ngulang ya. Oke kita coba lagi. Oke, nah ini bagus nih. Jadi dia itu setelah ngulang dia akan eh, apa bisa diulang lagi. Beda yang tadi yang bermasalah tuh. Nah, Dia yang harus dikunci apa tuh sampai Pak? bener. Jurnal refleksi. Dia nggak bisa buka ini kalau ini nggak nilainya tuh 100. Oh gitu ceritanya. Iyalah. Kan Bapak baca promnya nggak? Iya, 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 Di iya. promnya bunyinya gitu.
Kecuali perintah itu dihapus. Tapi kan Hmm, murid jadi nggak ngerti ntar, betul 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 Pak. ya kan? Tujuannya kan Betul. dia bisa memahami. Oke, siapa lagi kak? Oke, link up sih nggak bisa diklik. Oke, Oke Bapak Ibu, kita sudah jam 3. Kita lanjut lagi besok jam 1 ya. Bagi yang Link belum punya linknya Pak. Canva Pro, Link WA link Pak. grup Ini udah ini ada ya. di chat ya, bisa Oh gabung. iya. Canva Pro-nya Pak Daftar hadir juga gimana ada. Pak? Canva Pro-nya mana Pak? Canva Pro nanti saya siapkan dulu. Oh, terima kasih Pak. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Moderatornya yang mana nih? Yang ini Pak aja. Ketum izin melanjutkan karena Oke, tadi Gus Pak, Pri enggak ya? ya, Pak Oke. Gusri sedang perjalanan. Terima kasih Pak Ketum. Bagaimana Bapak Ibu untuk hari ini? Kita bermain dengan Canva dan Gemini ya. Luar biasa. Oh, Pak Bosman memberikan tanda jempol. Boleh berikan tanda jempolnya untuk yang lain Bapak Ibu. Pencetnya di mana Oh tanda ya. jempol Bu? Wah, hilang ya Pak. Itu Pak di react itu Pak, ada reaksi itu loh yang Oh, tanda reaksi yang tambah love ini. ya. Nah Love aja ya, dah. boleh boleh terserah mau love mau jempol boleh. Terima Oke, kasih. diulangi mau saya rekam jempolnya. Ya, jempolnya Mana boleh. jempolnya? Ayo. Mau direkam nih. Set. Iya, jempol yang banyak. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk presensi karena nanti pengisian hanya sekali ya Bapak Ibu untuk daftar hadirnya atau presensinya. Jadi akan saya Oh, share ada di, Bu Naomi tuh. ya, saya share di grup VTR atau grup WhatsApp ya, VTR 47. Nanti Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam grup itu saya sudah share untuk linknya, link WhatsApp grupnya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Oh, tapi nggak bisa chat di grup ya Bu ya? Gimana Pak? Nggak bisa chat di grup nih, dimatikan ya. Hanya admin yang bisa ngirim peset. Untuk Belum grupnya, dibuka kali. grup WhatsApp-nya. Iya, grup WhatsApp-nya. Oh iya, nanti akan dibuka. Ya, Pak, nanti akan dibuka setelah selesai acara ini ya. Oke, siap. Nanti untuk pengisian daftar hadir hanya sekali ya Bapak Ibu, hari ini atau besok begitu. Akan saya share di grup WhatsApp. Begitu ya Bapak Ibu. Oke Pak Ketum, Ya. untuk acara hari ini kita tutup, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan. Besok jam 1 tepat kita akan mulai melanjutkan dengan tips dan trik seru lagi ya, lebih seru dan mantap lagi dari Pak Ketum, Pak Lilik Subaryanto. Oke. Oke, Baik. close. Selamat sore. Terima kasih Pak Ketum untuk Terima arahan kasih. bimbingannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kehadirannya. Sampai jumpa besok di jam yang sama, jam 1 Menyimak, tepat. Pak. Menyimak Ya. aja Pak Lili, saya maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mangga, mangga. Ya. Terima kasih Sampai Pak. jumpa Bapak Ibu. Ketemu lagi ya besok ya. Oke, kita close ya. Ya.